Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Paulus Kande. Pada kesempatan ini saya akan menemani Anda dalam beberapa menit dan akan membawakan sebuah berita yang berjudul kebijakan itu harus diimplementasikan. Untuk apakah sebab peraturan itu dibuat? Agar bisa diimplementasikan, karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama. Apa jadinya kalau peraturan dibuat tetapi tidak efektif dilaksanakan? Pasti ada sesuatu yang tidak tepat dalam merumuskan peraturan itu. Mengapa peraturan itu tidak efektif? Pertama, karena soal disiplin. Masyarakat kita sangat rendah tingkat disiplinnya. Mereka selalu mencari cara untuk mengkali peraturan, apalagi masyarakat tidak mendukung peraturan pembatasan itu. Ancaman hukuman bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena masyarakat paham bahwa hal yang satu itu merupakan kelemahan lain dari bangsa kita. Masyarakat pun tahu bagaimana caranya terhindar dari ancaman hukuman yang dikenal sangat tidak tegas itu. Alasan kedua adalah tidak adanya alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa transportasi yang bisa menjamin mobilitas mereka. Kita tahu pemerintah Provinsi DKI sedang mempersiapkan sistem bus dengan jalur khusus atau busway. Namun selain sistem transportasi alternatif itu belum berjalan, konsepnya tidak utuh untuk bisa menjamin kebutuhan transportasi masyarakat. Ketika peraturan itu tidak bisa efektif dilaksanakan, yang akhirnya menjadi korban adalah si pembuat peraturan itu sendiri. Setidaknya membawanya menjadi tubuh karena peraturan yang dibuat ternyata tidak bergizi. Peraturan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibuat. Selain soal 3-in-1 yang juga menjadi pembicara ramai masyarakat adalah soal bunga bank. Namun di sini kita menangkap adanya kearifan pada jajaran pemimpin. Keputusan Komisi Fatwa itu tidak dianulir, tetapi pembahasannya dalam sidang lengkap ditunda sampai diperoleh waktu yang memadai untuk bisa membahas masukan Komisi Fatwa itu secara menyeluruh. Pimpinan MUI sangat menyadari bahwa persoalan itu bukanlah masalah mudah, sebab bukan hanya berkaitan dengan urusan ekonomi, tetapi juga kehidupan masyarakat banyak. Dengan tradisi yang sudah panjang, tidak sedikit umat muslim yang bekerja di bidang itu. Kalaupun sekarang harus diubah menjadi bank syariah, apakah sistemnya bisa cepat berubah dan menunjang perkembangan bank syariah itu sendiri? Begitu banyak aspek yang harus dilihat sehingga pada tempatnya bisa bila MUI menunda keputusan itu. Sebab pada akhirnya sebuah peraturan itu bukan hanya harus bagus di atas kertas, tetapi sungguh bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang menjalankannya. Ya, sekian dan terima kasih pemirsa atas kesempatan. Sekian, salam.